Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di channel ini kita akan belajar materi fisika di SMA. Nah, topik kali ini melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan benda tegar. Untuk kasus kesetimbangan kali ini bisa kita lihat langsung pada layar. Di sini ada gambar papan iklan yang digantung pada sebuah batang atau tongkat, di mana batang dan tongkat di sini, batang atau tongkat di sini maksudnya dipasang di tembok pada salah satu ujungnya. Nah, di sini saya gambarkan dengan bulatan warna merah menunjukkan bahwa tongkatnya di sini atau batang di sini terpasang pada tembok dengan cara dipaku ataupun dibaut. Oke. Nah, pada sisi yang berwarna abu-abu di sini adalah sisi tembok. Oke. Selanjutnya di sini terdapat tali atau kawat yang digambarkan dengan garis berwarna biru di sini. Nah, apa fungsi atau peranan dari tali atau kawat di sini? Oke, logikanya tentu fungsi dari atau peranan dari pemasangan tali di sini sangat penting, yaitu untuk menahan beban dari papan iklan ataupun beban dari batang tempat tergantungnya papan iklan di sini. Kenapa? Karena apabila tidak dipasang tali, maka papan iklan beserta batangnya di sini akan lama-kelamaan menjadi turun. Oke, jadi untuk menghindari hal itu, dipasanglah tali di sini untuk menjaga kondisinya tetap dalam kondisi horizontal seperti ini atau dalam kondisi setimbang. Nah, apa yang akan kita perhitungkan di sini? Oke, kita langsung masuk ke kasusnya di sini. Kita tampilkan perbesar. Nah, di sini apabila kita ambil data-datanya, massa batang 6 kg, kemudian massa papan iklannya di sini 8 kg. Panjang tongkat atau batang tempat digantungnya papan iklan di sini adalah 2 meter. Oke. Nah, kemudian posisi tali di sini diikat pada ujung batang, kemudian ke tembok dengan posisi miring seperti ini, kemiringannya 30 derajat. Nah, kemudian papan iklan benar-benar dipasang tepat di tengah, ya, simetris di sini ya. Jadi posisi papan iklan tepat berada di tengah-tengah. Oke. Nah, di sini kita akan persoalkan apabila tali yang akan kita gunakan untuk menahan papan iklan di sini mempunyai gaya tegangan tali maksimum itu 100 Newton. Oke, catat di sini gaya tegangan tali yang kita akan pakai di sini mempunyai kemampuan maksimum 100 Newton. Apabila tali tersebut akan dipasang seperti pada gambar di sini, persis seperti pada gambar di sini dengan kemiringan 30 derajat, dengan massa batang 6 kg, massa papan 8 kg, panjang batang 2 meter, apakah tali tersebut bisa menahan papan ini agar tetap setimbang? Nah, untuk mengetahuinya kita harus cari tahu dulu apabila gambarnya seperti ini, posisi talinya seperti ini, berapa besar tegangan tali yang diperlukan. Apakah hasilnya nanti lebih dari 100 Newton atau kurang dari 100 Newton. Oke. Nah, perlu kita ingat konsep perhitungan pada kesetimbangan benda tegar, yaitu benda dalam kondisi tidak berotasi berarti sigma torsi atau sigma momen gaya sama dengan 0. Kemudian benda juga tidak dalam kondisi bertranslasi, berarti jumlah gaya sigma F-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk mengecek nilai tegangan tali pada gambar di sini, kita bisa menggunakan konsep sigma torsi sama dengan 0 atau sigma momen gayanya sama dengan 0. Nah, apa arti dari sigma torsi sama dengan 0 di sini? Perlu kita ingat, arah dari torsi itu berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah putaran jarum jam, bisa juga searah putaran jarum jam. Nah, apabila sigma torsi sama dengan 0, artinya adalah torsi-torsi yang menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam, nilainya harus sama atau seimbang dengan torsi-torsi yang putarannya searah jarum jam. Jadi, torsi yang berlawanan arah jarum jam harus sama nilainya dengan torsi yang searah jarum jam. Itu yang dimaksud dengan sigma torsi sama dengan 0 atau kesetimbangan rotasi, sehingga benda tidak berotasi. Oke. Nah, perlu kita lihat di gambar sini. Kita lihat gaya-gaya yang menyebabkan torsi. Di sini ada papan iklan, tentunya di sini ada beban dari atau berat dari papan iklan.
dengan massa tadi 8 kg. Nanti kita gambarkan di sini. W papannya dengan menghitung M kali G berarti 8 kg dikali 10 gravitasi tidak lain ada 80 Newton. Nah, posisi papan iklan ini tepat di tengah ya. Sudah kita katakan di awal tadi. Beban dari papan iklan di sini menyebabkan, ingat di sini adalah porosnya, menyebabkan torsi yang sifatnya itu searah jarum jam. Oke, bisa dibayangkan di sini. Kemudian sama halnya dengan batangnya di sini. Oke, kita bahas ini adalah benda homogen, jadi posisi beratnya juga tepat di tengah. Sini ada berat dari batang homogen dengan massa 6 kg berarti 60 Newton. Oke. Dapatnya adalah massa kali gravitasi ya. Nah, sama hal dengan papan iklan. W dari batang juga menyebabkan torsi searah jarum jam. Nah, di sini sudah kita temukan dua buah torsi yang searah jarum jam. Nah, maka harus ada torsi yang berlawan arah jarum jam agar ini seimbang. Nah, disinilah peranan dari tali. Nah, kita buat arah gaya dengan tali yaitu ke atas ya. Dengan sudut 30 derajat. Maka di sini ingat dalam pengerjaan torsi, maka kita perlukan gaya yang sifatnya tegak lurus terhadap lengan torsinya ya, lengan gaya di sini. Jika ini tegangan tali, gaya tegangan tali, maka ini adalah T sin theta yaitu 30 derajat. Oke. Bisa diikuti di sini. Nah, kita perhatikan di sini gaya tegangan tali, torsi yang disebabkan oleh T sin 30 ini arahnya berlawanan putaran jarum jam. Sudah kita temukan. Di sini ada 3 buah gaya atau 3 buah torsi. Nah, kita pisahkan di sini. Dengan pemisah sama dengan di sini. Torsi searah jarum jam kita pisahkan dengan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Yang searah jarum jam tadi ada 2, beban papan iklan dan beban dari batang. Oke, bisa kita tuliskan yang searah jarum jam tadi ada torsi dari beban papan dan torsi dari beban batang itu sendiri. Kemudian torsi yang searah jarum jam ada torsi dari tegangan tali. Ingat rumus torsi yaitu hasil kali gaya dan jaraknya ke poros. Gaya dengan jaraknya ke poros. Oke, untuk tegangan tali nilainya tadi adalah T sin 30. Ini adalah gayanya. Jarak posisi tegangan tali di sini yang terletak di ujung dengan porosnya juga ada di ujung berarti sepanjang batang homogen tadi yaitu adalah 2 meter. Oke, berarti kita kalikan dengan panjangnya 2 meter. Lanjut, posisi papan iklan ini tepat di tengah. Oke, kalau di tengah berarti jaraknya ke poros berarti setengah dari panjang batang yaitu 1 meter. Oke, berarti berat dari papan kita kalikan dengan jaraknya 1 meter. Ada gaya, ada jarak. Ingat torsi, gaya, dan jarak. Ditambah, nah karena yang putaran searah jarum jam di sini ada 2 buah torsi. Berat beban juga tetap tepat di tengah, berarti sama. Jaraknya adalah 1 meter ya. Jaraknya di sini adalah 1 meter. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Di sini kita akan mencari nilai tegangan tali. T dengan sinus 30 tidak lain adalah setengah dikali 2. Maka berat papan di sini ada 80 Newton dikali 1. Berat beban 60 Newton dikali 1. Maka tegangan tali di sini nilainya ternyata adalah 140 Newton. Nah, artinya apa tadi? Untuk posisi tali yang dipasang seperti ini untuk menahan papan iklan dan batang dengan massa seperti pada data tadi, diperlukan tali dengan nilai tegangan minimum 140 Newton. Oke, jika ingin mengikuti seperti pada gambar di sini. Sedangkan tadi kasus di awal kita memiliki tali dengan gaya tegangan maksimumnya itu ada 100 Newton. Artinya apa? Oke, artinya tegangan tali yang kita punya ini tidak mampu untuk atau tidak bisa digunakan untuk menahan seperti pada gambar di sini karena nilai maksimum 100 sedangkan pada gambar menuntut nilai minimumnya itu 140. Nah, apa solusinya? Nah, di sini bisa kita ambil solusi kalau begitu. Nah, artinya di sini kita hilangkan dulu tulisannya. Jika kita menggunakan sudut 30 derajat dengan tali yang sama, tentu
tidak akan berhasil menahan kesetimbangan papan iklan di sini. Maka solusinya kita akan menaikkan posisi talinya. Oke. Nah, posisi talinya kita naikkan. Sehingga posisi talinya kita naikkan seperti ini. Artinya sudutnya kita perbesar. Nah, tentunya dengan perhitungan kembali berapa sudut minimal agar gaya tegangan tali 100 Newton itu bisa digunakan. Artinya yang jelas di sini posisi talinya akan kita naikkan sehingga sudutnya akan semakin besar. Oke. Nah, cara lainnya adalah mengganti tali ya. Jelas, cara lain adalah mencari tali. Apabila kita tidak mengubah sudutnya di sini, kita harus ganti tali. Tidak ada cara lain, itu mengganti talinya yang mempunyai gaya tegangan minimal itu 140 ya. Berarti kita harus mencari di atas itu. Oke. Atau papan iklannya kita buat lebih ringan, tapi kan ini kita bahas adalah talinya ya. Oke, bisa dipahami di sini ya untuk konsep kesetimbangan yang seperti ini. Nah, sekarang kita ke gambar berikutnya. Di sini konsepnya sama seperti yang dijelaskan di awal tadi, hanya saja di sini kasusnya menggunakan gambar yang berbeda. Nah, di sini ada sebuah lampu. Kita tuliskan di sini dengan massa lampu. Oke, lampu yang berbentuk silinder di sini 1,5 kg. 1,5 kg. Kemudian di sini ada sama juga menggunakan tongkat. Oke, di sini dibaut atau dipaku ya. Dengan massa dari batang, M batang, kita tuliskan di sini adalah 5 kg ya. Kita menggunakan 5 kg. Oke. Selanjutnya panjang dari batang di sini warnanya abu-abu. Oke. L kita simbolkan dengan L. L dari batang di sini adalah 90 cm. Oke. Nah, di sini posisi lampu di ujung. Oke, beda dengan papan iklan tadi, tepat di tengah-tengah. Maka di sini lampunya di ujung. Kemudian posisi talinya juga berbeda dengan kasus sebelumnya. Di sini posisi tali yang berwarna merah diikat pada tiang ya, di sini tiang dan batang. Dengan jaraknya itu tidak lagi diikat di ujung, tapi di sini diikatnya itu pada jarak 60 cm dari ujung batang yang dipaku atau dibaut di sini. Oke, bisa dipahami di sini. Nah, dengan tinggi pemasangan ikat talinya di sini adalah 80 cm. Oke. Sudut kemiringannya di sini kita tuliskan saja, tidak apa-apa, 53 derajat. Oke. Nah, 53 derajat. Nah, pertanyaannya masih sama seperti pada kasus yang di awal tadi, yang papan iklan tadi. Dan di sini apabila tali yang berwarna merah di sini kita memiliki tali dengan gaya tegangan maksimum sebesar 75 Newton. Oke, sebesar 75 Newton. Pertanyaannya adalah apakah tali yang kita miliki dengan tegangan maksimum 75 Newton mampu menahan beban lampu beserta batangnya di sini seperti pada gambar. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Nah, silakan lakukan perhitungan nilai tegangan tali sesuai pada gambar seperti yang dicontohkan pada kasus di awal tadi. Apakah hasilnya nanti lebih dari 75 Newton atau kurang dari 75 Newton? Apakah tali yang kita miliki di sini mampu menahan, bisa digunakan seperti pada gambar atau tidak? Jika tidak mampu atau tidak bisa digunakan, maka solusinya seperti apa? Jika memang misalkan mampu menahan, berarti tidak perlu kalian tuliskan solusinya. Oke? Nah, selamat mengerjakan, ini adalah tugasnya ya.